Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen, Peng- Bu Fitri, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Tino Saputra, mahasiswa Magister Ilmu Komputer. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil ujian UTS Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Pengembangan Sistem Lampu Penerangan PLTU XYZ berbasis IoT. Baik, untuk latar belakang masalahnya, sistem penerangan di PLTU ZZ ini masih menggunakan pengoperasian manual eh, dalam eh, dalam sistem penerangannya eh, dan belum terintegrasi dengan sistem kontrol jarak jauh. Akibatnya untuk efisiensinya jadi rendah dan biaya operasinya juga tinggi. Serta untuk proses jika ada permasalahan kurang responsif karena tidak ada pemantauan secara real time. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya, saya mengembangkan sistem berbasis IoT menggunakan mikrokontroler ESP32 yang memungkinkan kontrol lampu secara otomatis dan manual serta dapat dipantau melalui aplikasi web berbasis web. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya serta mendukung transformasi infrastruktur yang cerdas dan berkelanjutan. Tujuan utamanya di sini aplikasi ini dirancang agar eh, operator maupun admin di sistem kontrol dapat mengontrol serta memantau sistem penerangan dari mana saja, bisa juga menggunakan komputer maupun di smartboard. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan, mempercepat respon dalam kondisi dan lampu dan lapangan. Itu ada fungsi kontrol otomatis dan bisa lebih efisien. Untuk stakeholder yang ada di aplikasi ini ada admin dan operator. Untuk admin ini berfungsi untuk memelihara dan mengelola aplikasi secara keseluruhan. Kemudian untuk menangani masalah teknis dan komunikasinya di aplikasi IoT-nya. Kemudian juga konfigurasi sistem serta monitoring performa secara keseluruhan. Kemudian juga melakukan pembaruan sistem dan keamanan perangkat yang terhubung, serta mengumpulkan data energi yang bisa dianalisis untuk lebih lanjut. Kemudian untuk operator ini eh, fungsi untuk mengoperasikan dan mengontrol sistem penerangan jarak jauh, serta memantau status lampu, konsumsi energi secara real time, serta mengawasi sensor-sensor otomatis yang sudah terpasang di dalam aplikasi IoT ini. Kemudian eh, serta mengambil keputusan kapan harus dioperasikan. Kemudian untuk fitur aplikasinya ini ada login, ada dashboard, ada controlling, ada data, dan ada about untuk sistem login untuk agar bisa masuk ke sistem data aplikasi secara aman kita harus melakukan login. Kemudian ada dashboard. Dashboard ini menampilkan semua sensor yang nilai-nilai yang dipasang serta akan menampilkan grafik. Sedangkan kontrol ini memberikan pilihan bisa mengontrol dengan manual jika ada sesuatu hal yang bermasalah di sistem otomatis dan juga serta otomatisnya sehingga dapat menghidupkan atau mematikan lampu dari jarak jauh. Kemudian untuk data ini khusus untuk admin. Ya, di admin ini pengguna utamanya admin bisa melihat histori data terkait penggunaan energi. Terus bisa juga dilakukan pengunduhan dalam bentuk file CSV, Excel atau PDF. Kemudian untuk upload ini dia terkait tentang informasi aplikasi yang dibuat. Kemudian untuk proses bisnis ini saya mulai dari admin. Kalau dari admin kita kemudian masuk ke halaman login. Setelah input username password, kemudian jika loginnya berhasil akan masuk ke halaman selanjutnya. Jika tidak berhasil akan kembali ke halaman login. Kemudian
di halaman dashboard. Dashboard itu ngambil dari database. Database ini terkait sistem eh, sensor-sensor yang terpasang di sistem IoT itu dimasukkan ke database, kemudian disajikan kepada di aplikasinya di dalam eh, dashboard. Di dashboard itu nanti bisa ngelihat semua semua sensor, nilai-nilai sensor, kemudian juga ada grafiknya. Kemudian setelah halaman dashboard ada juga tampilan halaman kontrol. Halaman kontrol ini memungkinkan menggunakan model auto atau manual. Jika auto berdasarkan sensor, dia akan menyajus ke lampu. Jika manual, operator ataupun admin juga bisa melakukan perintah on off dan kemudian jika on off nanti akan maju ke status lampunya. Kemudian lanjut halaman pengambilan data. Ini ambilan data. Data ini memang khusus untuk admin, di mana nanti admin bisa memilih tanggal atau data kapan, ataupun semua data itu bisa nanti tersajikan dengan mengambil dari database. Dari database itu juga bisa nanti di-download atau ya di-download dalam bentuk CSV, Excel atau PDF. Kemudian juga setelah itu ada tampilan about. Kalau about tentang informasi yang seperti yang sebelumnya tadi yang saya ungkapkan. Kemudian ada tombol logout. Untuk antara admin dan operator ini proses bisnisnya hanya dipisahkan terkait akses di pengambilan data. Oke, untuk sekuen diagram admin dan operator eh, seperti berikut. Masih sama sebenarnya dengan proses bisnisnya. Untuk di admin, ini aplikasinya di login. Ada verifikasi password. Jika sudah masuk, akan masuk ke halaman dashboard. Tapi jika belum, akan kembali ke halaman login. Di monitoring dashboard ini, data diambil, cek status, sensor, kemudian data diambil dari database, kemudian diolah di database sehingga menampilkan nilai-nilai dan grafiknya. Kemudian ada mode manual atau auto ini. Dari mode manual auto ini, eh, jika mode manual diaktifkan, maka akan muncul eh, perintah untuk on off. Nah, dari perintah on off ini bisa langsung akan melakukan perintah on off di lampu ya, ke sensor lampunya, dan akan mengirim ke status lampu di halaman controlling. Begitu juga untuk otomatis. Nah, otomatis lampu akan otomatis secara berkala untuk nyala matinya berdasarkan nilai sensornya. Dan kemudian dari sensor lampu itu akan memberikan statusnya. Kemudian untuk pengelolaan datanya, dengan mengambil data ini, admin bisa mengambil sesuai waktu, hari atau tanggal, atau juga mengambil keseluruhan dari dengan mengambil dari database, kemudian dibalikin lagi ke halaman pengelolaan data. Di data ini akan ditampilkan mau di-download dengan format CSV, Excel atau PDF. Kemudian itu tampilan about ini langsung bisa langsung dibuka tanpa masuk ke database karena memang udah langsung ada di aplikasinya. Nah, kemudian di logout, untuk logout hampir mirip sama logout langsung sih, langsung ke halaman login. Untuk sekuen operator hampir sama, yang membedakan di antara yaitu untuk pengelolaan data itu tidak tersedia. Oke, ini adalah kelas diagram. Untuk kelas diagramnya ini dalam pengelolaan database-nya. Untuk admin
Itu bisa login, kemudian pantau dashboard, ada kontrol lampu, manual auto, kemudian juga pengelolaan data, kemudian update konfigurasi, kemudian ada maintenance sistemnya, kemudian ada delete upload sama logout. Nah, dari sensor ini, sensor itu punya ID dan string. Nah, kemudian dia mengirim ke database, dari database nanti disimpan. Seperti juga untuk status lampu, ini ada on off, itu ada masukkan ke string database juga. Dari string database ini akan diambil ke dashboard. Seperti itu. Untuk operator juga sama, yang bedakan hanya kalau di operator itu nggak ada pengelolaan datanya. Dari kebutuhan sistem fungsional dan non fungsional, eh, untuk fungsional aplikasi ini bisa mengelola sesi penggunaan fitur login dan logout, deteksi kondisi terang dan gelap secara berkala menggunakan sensor, kemudian bisa menyalakan matikan lampu berdasarkan input sensor dan perintah manual, serta menyampaikan informasi kondisi sistem ke aplikasi, serta mengelola data sensor yang disimpan di database dan bisa dicetak. Untuk nantinya sistemnya stabil walau koneksinya tidak selalu sempurna, kemudian harapannya mengkonsumsinya daya rendah, kemudian dukungan akses dari perangkat yang berbeda, komputer maupun si smartphone, karena ini menggunakan aplikasi berbasis web, dan harapannya database-nya bisa aman dan mampu mencatat jangka panjang. Baik, untuk desain antarmukanya seperti berikut. Ini ada di halaman login, ini ada halaman dashboard. Di halaman dashboard ini kita lihat ada nilai-nilai seperti lumen, terus PWM-nya lampu, kemudian ada tegangan, arus, daya, dan energi dalam bentuk kWh, serta bentuk grafik. Sementara di data ini akan muncul seperti ini. Kita mau mencari tanggal atau waktunya kapan untuk data yang sudah tersimpan. Nah, dari atau juga bisa mengambil semua data yang ada. Kemudian bisa disimpan melalui dengan disimpan langsung di download dengan format CSV, Excel atau PDF. Nah, berikut di desain termuka selanjutnya ini adalah di kontrol, ada kontrol manual dan otomatis. Nah, ini kalau kita manual, kita tinggal klik on waktu hijau, ini juga akan berubah, ini off akan juga berubah. Ini juga sekaligus menjadi status lampu. Lampu yang sekarang itu posisinya sudah nyala ke eh, mati. Kemudian untuk di halaman upload seperti ini, sederhana. Kemudian lanjut untuk implementasinya, implementasi ini masih dalam bentuk prototipe, eh, kemudian diuji secara simulasi ya, simulasi menggunakan hardware Arduino yang kami buat, kemudian menggunakan lampu yang terpasang. Untuk sensor-sensornya itu ada SP32 menggunakan sensor gerak, kemudian ada sensor LDR, ini sensor yang mengatur eh, intensitas cahaya. Kemudian untuk modul PZMO 4T ini ada sensor untuk mengukur semua besaran listrik. Kemudian ada di modul PWM. Kemudian untuk pengujian sistem ada seperti berikut, ada pengujian konektivitas, pengujian sensor, eh, pengiriman data ke server, dan pengiriman data ke server. Untuk hasilnya, eh, untuk yang pertama, SP32 ini bisa terhubung melalui UEFI dengan sukses. Kemudian data sensor juga semuanya sudah terbaca normal. Data sensor yang diterima oleh server dan ditampilkan pada software. Servernya juga berjalan normal semua. Kemudian juga untuk uji softwarenya juga semuanya sudah teruji. Lampu menyala saat perintah terima dan ketika mati juga mengirim status off.
Kemudian untuk metodologi yang digunakan dalam pengembangan software ini saya menggunakan Agile karena memungkinkan kami dalam pengembangannya bisa bertahap, responsif terhadap perubahan, dan setiap fitur bisa dikembangkan perlahan, kemudian diuji, bisa dikembalikan kembali, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna khususnya untuk admin dan moderator. Kemudian untuk analisis dan evaluasinya, untuk kelebihannya, fitur utamanya berjalan dengan baik. Kemudian untuk karena kita menggunakan Agile sebagai itu, memang cocoknya untuk proyek skala kecil. Kemudian untuk kekurangannya memang belum diuji secara langsung di sistem lampu penerangannya. Untuk keamanannya kemungkinan juga belum diuji secara optimal, serta untuk masih tergantung koneksi real time terkait internet. Kemudian untuk rekomendasi pengembangannya, menambahkan notifikasi otomatisasi bahwa ini sudah posisi otomatis, kemudian eh, menambahkan inskripsi ya dari login dan multi level access, kemudian untuk penambahan buffering data sensor, kemudian untuk uji langsung di lapangan. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, ini proyek ini berhasil membangun sistem penerangan otomatis berbasis OT, dapat dikembangkan dengan web. Dan metode Agile ini terbukti efektif dalam pengembangan yang bertahap. Kemudian untuk pengujian di lapangan, ini masih dalam proses prototipe. Kemudian untuk peringkat keamanannya juga masih perlu ditingkatkan. Saran ini dapat dikembangkan lebih lanjut, lebih lanjut dipasang di lingkungan PLTO yang sesungguhnya. Mungkin itu, kemudian juga penambahan ini ya, teknologi penyimpanan data lokal untuk sementara, untuk JIS, sehingga jika ada masalah di internet tetap bisa terkoneksi. Mungkin nanti ditambahkan penyimpanan internal di hardware-nya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen dan teman-teman lainnya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.